Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Rabu 25 Januari 2017 bersama saya Aprilia Putri. Seiring dengan datangnya musim hujan, kondisi jalan nasional di beberapa daerah di Jawa Timur mengalami kerusakan. Seperti di Kalianak Surabaya dan Jalan Pantura Dendles Gresik. Kondisi ini tentu sangat merugikan siapa saja. Pengguna jalan akan rugi secara ekonomi dan juga rawan terjadi petaka alias kecelakaan yang bisa saja berujung hilangnya nyawa. Nah, sore ini kita akan membahas lebih dalam sejauh mana pihak terkait menangani masalah tersebut. Dan inilah spesial report jalan rusak tuai petaka selengkapnya. Pemirsa, kondisi jalan nasional yang rusak diantaranya terjadi di ruas Pantura Dendles Gresik. Kerusakan jalan hampir terjadi sepanjang 15 km. Beginilah kondisi kerusakan jalan di ruas jalur Pantura Gresik yang membentang sepanjang 15 km melintasi 4 wilayah kecamatan di Kabupaten Gresik, yakni wilayah Kecamatan Manyar, Bunga, Sidayu, dan wilayah Kecamatan Panceng. Kondisi kerusakan jalan belum tersentuh perbaikan membuat geram pengguna jalan. Bahkan mereka menyebutnya sebagai objek wisata baru di kota Gresik, yakni objek wisata Jeglongan Sewu karena banyak lubang menganga di tengah jalan. Kondisi ini telah menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah karena menghambat aktivitas transportasi di kawasan industri dan kerap menelan korban jiwa akibat kecelakaan di jalan raya. Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur yang meninjau kondisi kerusakan jalan mengatakan perusahaan gas negara harus bertanggung jawab terjadinya kerusakan jalan dampak pemasangan pipa gas. Kerusakan jalan juga disebabkan volume kendaraan truk tronton yang tonasenya melebihi kapasitas dan kondisi tanah yang labil. Sementara itu, Ahmad Subaki, Kepala Bidang Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8 mengatakan perbaikan jalan baru dimulai bulan Maret karena saat ini masih tahap lelang proyek. Kondisi kerusakan ruas jalur Pantura Dendles Gresik yang telah berlangsung selama hampir 6 bulan membuat kesal warga dan masyarakat pengguna jalan karena menimbulkan kemacetan panjang dan rawan terjadi kecelakaan. Masyarakat hanya bisa berharap pemerintah secepatnya melakukan perbaikan. Dari Gresik, Agus Ismanto, MNC Media melaporkan. Pemirsa, beberapa waktu lalu saya sempat melihat langsung kondisi jalan nasional di Kalianak Surabaya. Kondisinya memang memprihatinkan dan segera perlu mendapat perbaikan agar tidak membawa korban. Berikut liputan saya bersama kameramen Freddy Iswanto. Pemirsa, seperti inilah keadaan jalan di sepanjang Jalan Kalianak Surabaya. Dapat Anda lihat di bawah saya ini pemirsa, banyak gelombang dan lobang yang memang tingginya cukup dalam. Dan ini merupakan salah satu yang terparah di sepanjang Jalan Kalianak Surabaya. Tingginya pemirsa mencapai 10 hingga 15 cm. Ditambah masih ada genangan pula bekas hujan yang mengguyur daerah Kalianak Surabaya ini pemirsa. Dan tentunya keadaan jalan ini sangat membahayakan bagi roda 2 yang melintas. Terbukti sekitar pada tahun 2016 lalu 90% kecelakaan terjadi di sini disebabkan oleh roda 2 dan itu sangat fatal dan signifikan di tahun 2016. Dan juga pemirsa, menurut data yang kami dapat dari Satlantas Polres Tanjung Perak Kalianak ini, memang laka pada tahun awal 2017 ini sudah mencapai puluhan di sepanjang Kalianak Surabaya ini pemirsa. Penyebab dari gelombang dan dalamnya lubang yang ada jalan Kalianak ini berbagai macam, yaitu yang pertama adalah seringnya truk yang bermuatan besar melintas di Jalan Kalianak Surabaya ini, dan itu menyebabkan aspal yang atau jalan yang ada di sekitaran sini tidak kuat. Dan juga yang kedua adalah banjir yang sering melanda di Jalan Kalianak Surabaya ini yang menyebabkan drainase dari gorong-gorong di sini juga tidak lancar, menyebabkan genangan yang sangat tinggi dan itu menyebabkan pengikisan dari aspal yang ada di Jalan Kalianak Surabaya ini pemirsa. Dari Surabaya, Aprilia Putri dan Freddy Iswanto, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, untuk membahasnya lebih detail, di studio telah hadir narasumber Bapak Ahmad Subki. Beliau adalah Kepala Bidang Pembangunan dan Pengujian Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8. Selamat sore Bapak Subki. Sore. Ya Pak. Ya, Pak, langsung saja ya Pak ya, saat ini berapa banyak jalan di Jawa Timur yang mengalami kerusakan? Sebelum saya menjelaskan yang kerusakan itu, sebetulnya untuk Jawa Timur memiliki jalan nasional atau jalan negara
itu totalnya lebih dari 2.365. Itu yang sesuai dengan SK Menteri ya. Ditambah lagi dengan ruas jalan non status kira-kira di pantai jalur pantai selatan di sana itu 671. Jadi kira-kira kita di Jawa Timur itu mempunyai ruas jalan negara atau yang menjadi tanggung jawab Balai 8 itu lebih dari 3.000 kilometer. 3.000 kilometer. 3.000 kilometer. Ada beberapa memang yang mengalami kerusakan parah, itu terutama itu jalan Sadang Gresik ya. Jalan Sadang. Kalau dikenal di masyarakat sekarang itu Manyar Sembayat itu ya. Kemudian yang parah juga di Kalianak, Jalan Raya Gresik. Kemudian yang ketiga juga di bypass Krian. Itu sebetulnya. Itu kalau di Ada lagi kayak Jombang itu Pak ya? Jombang itu masih bisa sampai diatasi. Warganya menanam pohon Ya, pisang ya. untuk menambal lubang yang ada Ya. di jalan tersebut. Betul. Jadi sebenarnya sudah berapa persen jalan di Jawa Timur yang rusak saat ini? Sebetulnya kalau dari persentase itu tidak banyak ya. Dari 3.000 lebih yang ditangani oleh Balai Besar, itu kira-kira kalau di Manyar Sadang itu 2,5 kilo yang parah ya. Itu dari Rata-rata 2,5 kilo. 2,5 kilo. Kemudian kalau di daerah Mojokerto di sana itu ya sepanjang itu kira-kira 10 kilometer tapi lubangnya menyebar gitu. Kemudian di Trosobo gitu mengalami kerusakan juga. Kemudian daerah Keraton Pasuruan. Nah itu semua kan memang tempatnya strategis ya. Begitu terupload misalnya oleh kita, itu kan seolah-olah dari 3.000 lebih yang kita nggak mampu menangani. Padahal cuma Karena itu. Pak, menurut saya mungkin kenapa diupload atau diangkat karena memang sudah parah dan betul, ya. Menimbulkan banyak korban. Betul ya. Dan pertanyaannya adalah apakah harus menunggu korban dulu? Nah ini masalahnya, saya bicara untuk yang ruas Manyar Sadang ya. Manyar Sadang itu merupakan bagian dari jalan Dendels dulu. Itu memang aslinya di sana itu tidak ada saluran. Tapi lama-kelamaan di sana ada perubahan tata guna lahan. Di situ kanan kiri sudah banyak bangunan rumah atau malah gudang, pabrik gitu ya. Tapi di situ dibangun lebih tinggi dari jalan. Dan tidak ada drainase. Kurangnya drainase yang baik begitu Pak ya? Tidak ada. Malah ada hanya untuk kepentingan mereka sendiri, dikeluarkan drainase untuk keluar. Baik, kita akan bahas lebih lanjut Ya. setelah ini ya Pak ya. Usai jeda spesial report masih akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami sesaat lagi. Terima kasih masih bersama di Special Report iNews TV. Pemirsa, masalah jalan rusak di kawasan Kalianak yang menghubungkan kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik mengundang perhatian Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf. Karena termasuk jalan nasional, pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengusulkan dana transisi kepada kementerian terkait agar jalan segera diperbaiki. Selama musim hujan di penghujung tahun 2016 dan pada awal tahun 2017 banyak sekali jalan nasional maupun jalan provinsi yang mengalami kerusakan akibat tergenang banjir. Satu di antaranya adalah ruas jalan nasional yang menghubungkan antara Surabaya dan Gresik di kawasan Kalianak. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf meninjau langsung kondisi jalan Kalianak yang menuju area pergudangan. Jalan Kalianak cukup vital bagi roda perekonomian Jawa Timur karena menjadi akses utama Surabaya dengan Gresik, serta akses ke area industri dan pelabuhan Tanjung Perak. Faktor kerusakan disebabkan saluran drainase yang tersumbat tumpahan air laut atau banjirop. Selain itu, beban berlebih kendaraan yang didominasi truk trailer menuju area pergudangan maupun yang menuju ke pelabuhan Tanjung Perak.
Lantaran vitalnya jalan ini untuk segera diperbaiki, Pemprov Jatim mengusulkan dana transisi ke kementerian terkait karena dana pemeliharaan jalan nasional baru cair sekitar akhir bulan Februari. Lihat ya, memang faktornya itu banyak. Tadi kita udah diskusi, salah satunya di sini drainasenya mampet. Yang kedua ada tumpahan air laut. Ya, yang ketiga bebannya memang di sini lalu lalang truk dengan muatan yang cukup besar ya. Kemudian struktur jalannya yang mungkin di beberapa titik perlu diperbaiki. Dari Surabaya, Sony Hermawan, MNC Media melaporkan. Ya Pak Subki, ada dana transisi yang dikatakan Gus Ipul tadi. Bagaimana sebenarnya anggaran yang ditetapkan oleh Pemprov untuk jalan yang rusak, begitu Pak? Begini, yang ditangani oleh Balai 8 ini kan sebetulnya jalan nasional. Jadi otomatis yang menyelenggarakan, yang melaksanakan penanganannya, termasuk anggarannya itu dialokasikan oleh Kementerian PU. Nah, sedangkan untuk jalan provinsi itu khusus untuk menangani jalan provinsi yang dilaksanakan oleh gubernur. Ya. Jalan kabupaten kota juga begitu, ada statusnya. Nah, soal kejadian akhir-akhir ini misalnya frekuensi jalan rusak di jalan nasional sehingga masyarakat tidak sabar lagi untuk segera ditangani, dan balai seolah-olah di tanda kutip lamban gitu ya. Sebetulnya boleh-boleh saja, cuma itu tidak mudah gitu ya, karena itu sekarang menyangkut dengan pengadministrasian kita. Kecuali ada semacam diskresi itu, ada izin, kemudian itu harus dilakukan pemindahan aset. Karena dari aset gubernur ke jalan nasional itu kan aset. Berarti artinya ada berbagai tahap di mana anggaran itu bisa cair begitu ya Pak ya? Betul. Dan itu banyak sekali tahapannya. Ya. Cuman kan yang kita itu tahu. proses lama. Oke, ya, cuman kan yang kita tahu adalah masyarakat ini sebenarnya tidak mau tahu. Itu kan jalan umum yang mana mereka membayar pajak seperti itu kan. Betul. Mereka inginnya jalanan itu bisa enak dilalui seperti itu Pak. Ya. Bagaimana solusi dari Balai untuk menangani itu? Untuk sementara ini Balai memiliki dana-dana untuk membeli material gitu ya. Kemudian punya peralatan. Nah, itu yang kita lakukan maksimal. Kemudian sambil mengusahakan ke Jakarta untuk menyediakan dana transisi. Karena terus terang mulai sejak tahun 2015 kita sudah menerapkan sistem pelaksanaan penanganan jalan long segment. Kalau sebelumnya itu kalau kerusakan jalan yang rusak ringan itu bisa dilakukan secara swakelola sendiri oleh pekerjaan dilakukan sendiri oleh pegawai Bina Marga gitu. Tapi sekarang seluruhnya dikontrakkan. Baik efektifnya, kemudian pemeliharaan rutinnya, kemudian pekerjaan pemeliharaan preventifnya itu satu kesatuan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa namanya. Selama ini jalan yang sudah dilakukan perbaikan oleh jasa tersebut? Nah itu memang karena ini baru kebijakan baru, memang perlu proses ya, perlu penyesuaian, sehingga tidak bisa sekaligus awal Januari itu dilaksanakan penanganan, karena masih perlu waktu untuk proses lelang. Kalau yang dikatakan Gus Ipul tadi, nah itu terobosan namanya, terobosan untuk setiap kementerian, balai-balai itu agar hendaknya menyediakan dana transisi selama itu menuju proses lelang ya, menunggu proses lelang. Nah itu selama proses lelang dana transisi itu dimanfaatkan untuk memperbaiki jalan yang bila ada terjadi lubang gitu. Jadi kita sempat berbicara ketika break ya Pak ya, kalau misalnya dana untuk menambal sulam istilahnya jalan itu tidak ada ya. Dana untuk menambal sulam jalan itu tidak ada sebenarnya, dan itu tidak ada karena sudah diterapkan sistem lelang dengan long segment tadi, di mana itu yang semula itu pekerjaan tambal sulam lubang di jalan itu dikerjakan swakelola oleh kita, sekarang sudah dialihkan ke penyedia jasa, ke kontraktor.
Jadi Oke. satu kesatuan kontrak Baik, dengan ketika pekerja. anggaran menjadi masalah di sini ya Pak ya, yang mengakibatkan istilahnya balai sudah tidak bisa berbuat banyak karena Ya. memang anggaran susah. Lalu apa langkahnya yang untuk misalnya meminimalisir lah jalan yang rusak di jalan nasional seperti itu Pak? Balai 8 kebetulan di sini dia mempunyai apa namanya ya, belanja barang. Itu misalnya apa dana untuk membeli material ya berupa split, kemudian agregat gitu ya. Kemudian memiliki juga peralatan-peralatan kerja. Oke. Nah itu yang kita optimalkan untuk menutup lubang itu. Sambil lalu karena ini di Jawa Timur kasusnya agak apa namanya Lumayan serius parah gitu begitu ya, menuai kritikan dari berbagai pihak. Itu Pak Kapolda kita sudah mau kesahkan ke Jakarta untuk segera ditangani. Syukur-syukur kalau permanen, terutama yang di Manyar itu. Seperti tadi yang ada layangan yang saya sempat ke Kalianak Ya. tadi ya Pak ya, di mana jalan tersebut itu ada dua faktor, di mana banyaknya kendaraan bertonase besar yang melewati jalan tersebut, dan yang kedua adalah drainase atau gorong-gorong yang tidak baik seperti Ya. itu. Untuk drainase itu kan bisa diatasi ya Pak ya, dengan bagaimana caranya agar gorong-gorong itu bersih dan sebagainya. Apakah langkah itu belum dilakukan oleh balai? Itulah masalahnya. Di Kaliana itu kasusnya beda. Karena apa? Ruas jalan Kaliana itu sekarang lebarnya itu seperti gergaji ya. Ada 14 gitu perkerasannya, ada menuju 9. Jadi itu kesulitannya di sana karena apa? Di sana tidak tersedia drainase. Kita akan buat drainase di sana terbentur oleh lahan warga di situ. Kita sudah berusaha melakukan appraisal gitu untuk membebaskan lahan supaya nanti sistem drainasenya benar. Oke. Karena kerusakan jalan di apa namanya di Kaliana itu lebih banyak disebabkan oleh pengeringannya tidak berfungsi. Satu disebabkan oleh tata guna lahan tadi yang semula mungkin rawa gitu jadi pabrik lebih tinggi dari jalan. Kemudian kesulitan kedua juga di sana kita kesulitan membebaskan lahan. Sehingga kita ada beberapa jalan gitu, ada ruas, ada salurannya, kemudian buntu dengan tanah warga. Nah itu yang kita usahakan sekarang untuk diappraisal, dan mudah-mudahan ini pimpinan kita nanti berkoordinasi dengan pihak Pemda gitu, provinsi maupun Kota Ahmad Ya, karena dia yang lebih domin untuk pembebasan lahan. Sebetulnya kuncinya di sana, pembebasan lahan. Karena memang untuk Ya. jalan drainase tersebut ya Pak Ya. ya, agar tidak tergenang lagi gitu. seperti itu. Buntu, nggak bisa jalan. Jadi begitu hujan, udah air itu sudah lari ke jalan. Nah itu yang Mengenai menyebabkan jalan itu terkikis seperti itu. Tidak bisa ya, terkikis. Jadi masalahnya adalah buntunya drainase yang mengalir Drainase tidak di ada. bawah Ya. aspal itu sendiri ya Pak ya. Ya. Untuk Bukan buntu, memang tidak ada salurannya jalan tertutup gitu ya, tertutup. Jadi begitu hujan mengalir ke drainase, tapi di satu sisi drainasenya buntu, Oke, tidak baik. bisa langsung ke Kaliana, Oke. ke outletnya tidak ada. Oke Bapak, spesial report Jalan Rusak Tuai Petaka masih akan kembali usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Masih bersama Special Report iNews TV. Pemirsa, kerusakan jalan nasional membuat pengguna jalan merugi. Bukan saja mengganggu secara ekonomi, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa mereka. Berikut sejumlah komentar dari warga terkait kondisi jalan nasional yang rusak. Membuat tulisan di pinggir-pinggir jalan untuk supaya pemerintah tahu jalannya tidak enak gini. Harapan saya semoga jalannya diperbaiki secara cepat dan baik. Saya sangat prihatin dan mengganggu kelancaran aktivitas warga. Mudah-mudahan ada reaksi untuk pemerintah. Kalau janjinya sendiri kan di awal tahun ini. Iya, intinya di awal tahun ini. Sampai saat ini menurut Bapak sejauh ini upaya dari pemerintah? Kayaknya sih masih belum ada reaksi ini. Sampai warga tuh mengadakan
mengadakan apa demo spontanitas tadi malam sekitar jam berapa itu. Memprihatinkan, Pak. Parah sekali ya Bu ya? Ya, parah. Harusnya pemerintah seperti apa? Ya, harus dengan cara mencari solusi bagaimana untuk melayani masyarakat. Karena Jangan membahayakan ya Bu ya ya? membahayakan. Ya Pak Subki, melihat tadi kan banyak sekali masyarakat memang yang mengharapkan jalan yang mereka lewati Ya, ya. halus begitu ya Pak ya, dan mereka sebenarnya tidak tahu bagaimana proses di dalamnya. Sebenarnya kan Ya. udah banyak usaha yang dilakukan oleh Balai ya Pak ya. Sudah ya. Banyak Dan- langkah-langkah. Kemudian untuk yang Manyar tadi itu sudah kita tangani untuk darurat. Sekarang penanganannya 2,5 kilometer ya. Itu baru sementara. Itu nanti kira-kira sudah kita tinggikan 45 cm. Sambil lalu kita carikan dana ke alokasi dana dari Jakarta. Itu untuk ditangani permanennya ya. Setiap jalan yang dibuat oleh Balai seperti itu kan ditenderkan ya Pak ya oleh Tenderkan. para kontraktor di masing-masing jalan yang menang proyek tersebut. Betul. Dan apakah tanggung jawab dari kontraktor hanya sebatas jalan itu jadi, bukannya ada istilahnya asuransi begitu dari kontraktor untuk tetap mempertahankan jalan agar tetap baik? Ya. Nah ini kelebihannya long segment itu jalan itu dipelihara sampai dengan Desember. Dari Dari setahun? awal kontrak. Awal kontrak. awal Awal kontrak. kontrak itu biasanya bulan apa Pak? Ya kira-kira awal Februari gitu ya. Jadi selama setahun ya? Ya setahun. Cuma untuk yang apa namanya pemeliharaan rutinnya yang dulunya sebelumnya itu ditangani oleh kita tenaga-tenaga dari Balai 8 gitu. Itu sekarang sudah dialihkan ke kontraktor dengan harapan itu nanti ditangani oleh kontraktor sampai dengan akhir Desember. Akhir Tahun, Desember. Tiap tahun anggaran gitu ya. Dan rata-rata jalan tersebut ketika sudah selesai akhirnya rusak kembali, jangka waktunya berapa lama Pak? Ya kalau di Jawa Timur itu kerusakannya itu lebih cepat ya daripada untuk ruas-ruas jalan di luar Jawa Timur ya, terutama di luar Jawa itu. Karena kalau di Jawa Timur itu kendaraannya, aktivitas ekonominya cukup tinggi. Termasuk beban berlebihnya itu frekuensinya cukup tinggi. Jadi kerusakannya lebih cepat. Makanya mungkin untuk yang selanjutnya kita upayakan bahwa nanti untuk selanjutnya mungkin tahun depan atau tahun anggaran 2018 diupayakan untuk ada dana transisi selama menunggu proses lelang selesai. Kenapa kita tidak bukan menekan ya istilahnya menjagalah kualitas dari kontraktor yang sudah terpilih. Betul. Agar nantinya jalan tersebut itu awet istilahnya seperti Ya, itu ya Pak ya, betul. karena memang kan yang kita tahu kebanyakan kontraktor itu mungkin ada yang nakal Pak. Pernah Anda temui ada kontraktor nakal yang mungkin materialnya tidak sesuai, yang akhirnya membuat aspal itu gampang terkikis? Bisa jadi ya, tapi kita sudah punya apa namanya sistem ya begitu. Untuk setiap pelaksanaan selalu diawasi oleh kita. Cuma yang menjadi pengaruh juga itu kan muatan berlebih Yang- itu satu. Kemudian yang kedua soal drainase. Yang ketiga tata guna lahan yang ada sekitarnya tidak mendukung adanya apa namanya kelangsungan dari ruas jalan Ruas itu. jalan. Seperti pabrik-pabrik itu, pergudangan itu yang berdiri lebih tinggi daripada permukaan jalan, sehingga di sana setiap ada hujan itu air dari pabrik itu lari ke jalan. Itu yang menyebabkan itu. Terus yang kedua itu beban berlebih itu diakibatkan kenapa? Karena sekarang sudah tidak ada kontrol. Pengontrolannya sudah tidak seketat seperti sebelumnya. Kalau tim penyilik yang Bapak sebutkan tadi gimana Pak? Apakah itu cukup untuk mengkontrol jalan yang ada di Jawa Timur ini? Untuk ruas-ruas yang lain sudah bisa kita tangani gitu ya. Tapi kalau seperti ruas Manyar Sadang ini, seperti Kaliana, walaupun 10 orang dalam 1 kilo itu tidak bisa menangani gitu. Oke, untuk tahun 2017 ini ya Pak ya, anggarannya berapa Pak yang mungkin untuk perbaikan jalan ini mungkin ditambah atau? Begini, kalau yang
ruas Manyar Sadang ini tersedia 14 miliar. Dengan penanganan efektif itu 1,1 kilo. Kemudian yang lainnya, sisanya, itu sekitar 2,3 miliar, itu pemilihan rutin, tambal sulam gitu ya. Tapi melihat kondisi seperti ini, tidak memungkinkan dana itu untuk menangani kerusakan yang berat seperti itu. Kenyataannya sekarang kita lihat 2,5 sudah parah betul. Sehingga kita upayakan untuk mencari alokasi dana lain untuk ditangani. Berarti ada tambahan atau tidak dari 2016 ke 2017 anggaran untuk perbaikan jalannya? Mudah-mudahan lagi diusahakan di Jakarta, ya. Oh begitu. Ini masih dalam proses pengusahaan betul. anggarannya, begitu ya Pak ya? Karena kan memang kalau tidak diusahakan, terus dananya dari mana juga perbaikannya tidak akan cepat dilakukan, begitu ya Pak ya? Ya, sesegera mungkin ya, segera mungkin. Jadi kalau misalnya nanti misalnya Pak ya, ada jalanan yang rusak atau masih berlobang seperti itu, balai tidak bisa langsung menambal istilahnya karena memang terkendala biaya itu tadi ya Pak ya? Yang satu itu karena memang terkendala oleh proses lelang tadi, sehingga kita tidak bisa menangani karena kita tidak dibolehkan sekarang. Tapi ini dengan kasus apa namanya Manyar Sadang itu kita upayakan supaya ada kebijakan dari Jakarta begitu. Berarti PR-nya adalah bagaimana cara agar tahapan untuk mencairkan anggaran itu lancar begitu ya Pak ya, tidak ada hambatan. Kita usahanya sekarang begitu, upaya-upaya kita. Jadi faktor utama dari masalah jalanan ini memang sebenarnya anggaran itu tadi ya Pak yang memang sangat vital menurut saya. Sebetulnya begini, bukan anggaran. Kita itu menganggarkan suatu ruas jalan untuk 2017 itu didasarkan oleh dari survei IRI kita itu, di mana itu ruas jalan Manyar sampai Sadang itu menurut perhitungan kita itu perkiraan kita masih mempunyai nilai kerja sampai 3 tahun yang akan datang ya, sambil lalu dilakukan penanganan pemeliharaan rutin gitu ya, tambal sulam, mana yang retak buaya itu segera ditutup, mana yang ambles itu segera ditambal gitu, lubang cepat. Itu kira-kira masih 3 tahun lagi. Artinya 2019 lah itu harus dilakukan penanganan peningkatan konstruksi gitu ya. 2019 Pak, butuh 2 tahun untuk itu. 12. Tapi kenyataannya itu lebih cepat rusaknya. Oke, baik. Itu kenapa kan gitu ya? Satu ya kendala tadi, beban berlebih, kemudian drainase tidak berfungsi optimal kan gitu. Terus tata guna lahan di sekitar jalan gitu. Karena aslinya dulu drainase itu memang nggak ada saluran. Karena kanan kiri rawa gitu ya. Jadi itu begitu ada bangunan baru di situ bangun begitu saja tapi tidak memikirkan drainasenya. Baik Bapak, ya dialog kita terkait penanganan jalan nasional yang rusak semakin menarik. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, kami segera kembali sesaat lagi. Masih bersama Special Report iNews TV. Ya pemirsa, jalan rusak tidak dipungkiri memicu kecelakaan. Menurut data Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, 80% faktor penyebab kecelakaan di sepanjang Jalan Kalianak adalah kondisi jalan yang rusak. Sedangkan 20% lainnya karena kesalahan pengguna jalan. Jalan Nasional Kalianak yang menghubungkan kota Surabaya dengan Gresik kondisinya sungguh memprihatinkan. Hampir di sepanjang jalan bergelombang dan berlubang. Kondisi ini sangat membahayakan pengguna jalan, terutama kendaraan roda 2. Menurut data Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sepanjang Januari 2017 telah terjadi 3 kali kecelakaan yang melibatkan sepeda motor. 3 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. 80% kecelakaan di Jalan Kalianak dikarenakan faktor kondisi jalan yang rusak karena bergelombang dan berlubang. Sementara 20% disebabkan karena kesalahan pengguna jalan. Di 2017 Januari ini sampai hari ini sudah total 7 kejadian dengan 3 meninggal dunia, dan yang meninggal dunia itu semuanya di Jalan Kalianak. Yang 3 meninggal dunia itu seluruhnya roda 2
dengan trailer. Penyebab kerusakan Jalan Kalianak Surabaya diantaranya karena sering dilewati oleh kendaraan bertonase besar serta saluran drainase yang buruk sehingga terjadi genangan air hingga banjir saat hujan. Banjir menyebabkan jalan terkikis dan cepat rusak. Dari Surabaya, Aprilia Putri dan Freddy Siswanto, MNC Media melaporkan. 80% disebabkan oleh kerusakan jalan yang mengakibatkan korban kecelakaan. Begitu Pak, bagaimana ini tanggapannya? Mengakibatkan korban kecelakaan. Ya kita sesama warga gitu ikut prihatin begitu ya. Tapi dari balai tetap berusaha sekuat tenaga untuk menangani persoalan kerusakan jalan, terutama di Kalianak tadi. Lah untuk Kalianak itu sekiranya itu semua pihak instansi itu ikut terlibat karena itu inti masalahnya terletak di pembebasan lahan. Bila lahan itu dengan mudah kita bebaskan, kita segera akan dibuatkan saluran yang permanen. Karena itu, ya mohon kepada semua pihak, termasuk warga atau kemudian yang memiliki pergudangan, ikut bantu kita bagaimana supaya pembebasan lahan itu segera kita tuntaskan. Intinya itu. Agar bisa membantu drainase tadi ya Pak ya. Ada usulan untuk membeton. Bagaimana menurut Bapak soal itu? Memang untuk program 2017 kita ada usulan pembetonan di Kalianak itu sekitar 200 meter di lokasi pergudangan 51 gitu ya, yang begitu hujan itu langsung seperti kolam air begitu. Kemudian sepanjang 2,4 km itu fleksibel biasa, aspal dengan peninggian. Jadi hal itu sudah direncanakan begitu Sudah ya Pak? direncanakan, itu yang paling parah di sana. Itu untuk Jalan Kalianak saja. Kalianak. Lalu program apa di tahun 2017 nanti mungkin lingkupnya lebih makro begitu Pak untuk jalanan di Jawa Timur khususnya? Di Jawa Timur kita sedang diupayakan, ini dalam waktu dekat akan ditangani masalah-masalah kerusakan jalan, terutama satu Trosobo, itu akan ditambah lagi alokasi dananya, kemudian Kalianak, kemudian di Manyar, di Keraton Pasuruan, kemudian di Sumeneb. Penambahan dananya itu berapa persen Pak? Kenapa? Penambahan dananya berapa persen? Ini kita mengusulkan kebutuhan kita totalnya 120 miliar. 120 miliar ya. Untuk total di Jawa Timur? Ya, untuk tambahan 2017 ini Tambahan sedang 2017. diupayakan. Dan itu melingkup untuk pembiayaan apa saja Pak? Pembiayaan untuk jalan yang rusak berat gitu ya. Jadi untuk perbaikan saja hanya itu ya? Yang bahaya begitu. Yang bahaya. Tapi kalau untuk yang rusak ringan, rusak sedang itu cukup ditangani dengan long segment. Di long segment itu udah cukup gitu cukup, ya Pak untuk memperbaiki. Ya. Namun apakah jalan-jalan tersebut seperti yang belum Bapak sebutkan kayak seperti Jombang yang akhirnya sampai menanam pohon pisang seperti itu Pak? Apakah ranahnya hingga sampai sana Pak? Karena kan yang disebutkan itu Surabaya di Jombang ya, itu sebetulnya juga menunggu proses kontrak ya. Mungkin insya Allah awal Februari sudah tekan kontrak. Kemudian untuk kondisi tertentu itu diupayakan dari yang 120 miliar tadi ada efektifnya begitu. Jadi ada efektifnya untuk penanganan efektif ya. Terus apalagi Pak untuk program selanjutnya di tahun 2017 ini mungkin memperketat penyilik tadi mungkin Pak untuk agar programnya lebih berjalan karena memang kan kebanyakan selama ini belum teratasi atau belum ditambal kalau belum ramai begitu masyarakat. Langkah kita adalah karena untuk ruas jalan Jawa Timur itu lebih kompleks dari yang ruas jalan lainnya. Tentunya kita lebih meningkatkan kapasitas personil, terutama penilik. Makanya kita punya program setiap 4 bulan itu diadakan peningkatan kapasitas gitu ya. Bimbingan teknis selalu itu. Bagi para penilik itu? Penilik, termasuk PPK-nya dan satkernya. Agar? Itu selalu kita rutin untuk meningkatkan keterampilan mereka untuk dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebenarnya kan hanya mengawasi begitu ya Pak ya? Harusnya kalau mengawasi kan cepat ya. Tapi kalau di Jawa Timur atau di Pantura, di lintas tengah, tidak seperti kerusakan jalan di ruas lain di
Jawa Timur begitu. Kalau Jawa Timur itu berat sekali memang. Karena memang tonasenya Tonasenya, tinggi ya. kemudian tata guna lahannya, drainasenya agak rumit gitu ya. Setiap jalan rata-rata ada berapa penilik, Pak? Rata-rata setiap penilik itu mempunyai tanggung jawab, disertai tanggung jawab 10 km. 10 km. Ya, 10 km. Kadang-kadang masyarakat tuh kan masih bingung ya Pak ya. Ini tuh ngadu jalan rusak tuh kemana kayak gitu Betul, kan. Kadang-kadang kita harus ramai dulu di media gitu. Ya, Mungkin ada solusi nanti di tahun 2017 ini. Mungkin dari balai ingin membuka tempat khusus untuk bagaimana agar masyarakat mengadu. Di Balai sendiri sudah punya Twitter di sana. Namanya Balai 5. Silakan saja Twitternya apa? diadukan. Balai 5. Balai 5. Balai 5 atau Ya. LIMA? LIMA. LIMA, Balai 5. Jadi B- masyarakat bisa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sekarang sudah dirubah 8. Balai 5 kalau dulu. jadi di sudah Twitter ada bisa gitu ya. mengadu di situ ya, Ya. Pak ya. Jadi Silakan. masyarakat Itu bisa kita terima kasih sekali kalau memang segera ada masukan. Selain Karena Twitter ada itu- lagi, Pak? Kenapa? Selain Twitter ada lagi? Untuk sementara ini Twitter. Masih Twitter aja. Ya. Jadi selain kita meningkatkan kapasitas dari penilik dengan PPK, juga kita sediakan untuk Twitter gitu. Twitter. Ya. Jadi Twitter ini sebagai sarana bagi masyarakat yang mengetahui, Mengetahui. Apabila ada jalan-jalan Kerusakan rusak, jalan, ya. bisa langsung mention begitu ya Pak Mention, di betul, ya. Balai 5. Ya, ya. Itu langsung bisa di adminnya Balai sendiri ya Pak ya. Ya, ya. Jadi hal ini sudah berjalan berapa lama Pak sebenarnya Twitter ini? Karena Twitter kita sebetulnya sudah 2 tahun. Sudah 2 anggaran tahun. ya kita. mungkin belum ini ya Pak ya. Belum. Promosinya Ya. belum tahu ya. Orang-orang masih belum. Dibuka di sana sudah ada gitu. Hmm. Nah, untuk selama ini kita yang kita posting ya yang sudah kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan beberapa sebelumnya gitu ya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya sore hari ini. Baik. Semoga tahun ini istilahnya jalanan di Jawa Timur khususnya bisa teratasi ya Pak ya, apalagi yang rusak-rusak. Terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama. kedatangannya. Ya pemirsa, sidang ke-7 Dahlan Iskan kemarin digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. Kuasa hukum Dahlan menuding jaksa penuntut menyembunyikan bukti. Laporan selengkapnya sesaat lagi. Saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi penjualan aset PT Pancawira Usaha (PWU) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin. Jaksa penuntut umum menghadirkan 3 saksi dari PNS Pemprov Jawa Timur yang dianggap mengetahui langsung pelepasan aset perusahaan di Kediri dan Tulung Agung. Sidang yang dipimpin Hakim Tasin kembali mengagendakan pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. JPU menghadirkan 3 saksi yakni Emi Risnawati, Kasubag Penghapusan Aset Biro Perlengkapan Pemprov Jatim, Samsudi, mantan Kasubag BUMD Biro Perekonomian Pemprov Jatim, dan Mahfud, Kasubag Sengketa Hukum Biro Hukum Pemprov Jatim. Sempat terjadi perdebatan antara kuasa hukum Dahlan Iskan dengan jaksa penuntut umum. Jaksa meminta Mahfud memberikan pendapat terkait aturan pelepasan aset yang menyebutkan bahwa pelepasan aset harus mendapat persetujuan Ketua DPRD Jatim. Namun langsung dipotong oleh kuasa hukum Dahlan yang menyatakan keberatan karena yang seharusnya memberikan tafsir adalah saksi ahli. Keberatan kuasa hukum akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim. JPU kemudian mengkonfirmasi peran ketiga saksi yang masuk dalam SK tim penjualan aset. Berdasarkan SK, ketiga saksi mendapatkan peran memberikan masukan dan melakukan perhitungan sebelum dilakukan pelepasan aset. Namun ketiga saksi mengaku tidak mengetahui adanya SK tersebut. Mereka juga membantah telah menerima honor atas keluarnya SK itu. Namun para saksi tidak membantah jika pernah ikut 3 kali rapat di kantor PT PWU yang dipimpin Kepala Biro Aset PT PWU Wisnu Wardana terkait restrukturisasi aset sepanjang tahun 2002 hingga 2003. Namun saat rapat ketiga, para saksi menolak dimasukkan dalam tim restrukturisasi aset. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Sidang lanjutan memeriksa 3 saksi PNS Pemprov Jawa Timur menyinggung tentang rapat umum pemegang saham RUPS PT Pancawira Usaha. Kuasa hukum Dahlan Iskan menyayangkan jaksa penuntut umum karena sengaja menyembunyikan bukti dokumen RUPS yang dilakukan sebelum penjualan aset.
Sidang ke-7 kasus dugaan korupsi pelepasan aset PT PWU, Jaksa Penuntut Umum menyudutkan terdakwa Dahlan Iskan. Dengan menunjukkan bukti dokumen rapat umum pemegang saham luar biasa pada bulan September 2003. Dokumen tersebut dianggap kuasa hukum Dahlan Iskan sengaja diperlihatkan JPU karena penjualan aset PT PWU dilakukan pada tahun 2003. Padahal penjualan aset merupakan keputusan dan perintah RUPS PT PWU tahun 2001 dan tahun 2002. Restrukturisasi aset sebagai usaha untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang saat itu dianggap buruk. Dan ketika persidangan yang lalu hanya disebutkan memiliki dokumen RUPS tanggal 3 September 2003. Ini kan seolah-olah dibangun sedemikian rupa bahwa dengan tidak adanya dokumen RUPS tanggal 23 Mei 2002, itu Pak Dahlan bertindak dalam melakukan restrukturisasi aset, ya, konsolidasi aset dan penjualan aset, itu tidak atas dasar RUPS, kan begitu. Jadi sehingga kenapa kami tadi penuntut umum menyampaikan melalui majelis supaya dokumen RUPS, akta RUPS 23 Mei 2002 itu dihadirkan gitu. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum membantah menyembunyikan dokumen RUPS yang dimaksud kuasa hukum Dahlan. Dokumen RUPS luar biasa tahun 2003 sengaja dikeluarkan saat sidang karena berkaitan dengan penjualan aset PT PWU tahun 2003. Masih ada, itu fotokopi bukan barang bukti. Yang dimiliki hanya fotokopi. Fotokopi, ya. Nanti akan kita saksinya. Ya, nanti akan saksi berikutnya ya. Yang penting yang ada di sini dokumen terkait dengan Kediri dan Tulung Agung. Karena kan kemarin kan mengatakan Pak Trima bahwa tidak ada dokumen RUPS itu. Saya wawancara Pak Trima kemarin. Yang mana? RUPS yang mana? Wawancara yang kemarin ada RUPS yang 2003 itu. Jadi bedakan barang bukti dengan dokumen bukti. Karena semua barang bukti kita cantumkan di sini. Yang kita cita itu namanya barang bukti. Jadi jelaskan seperti itu ya. Tapi dokumen ada. Tim kuasa hukum Dahlan menegaskan jaksa seharusnya memiliki dokumen RUPS yang dilakukan sebelum penjualan aset PT PWU. Ini dilihat dari sejumlah BAP pemeriksaan saksi yang ditunjukkan oleh JPU saat penyidikan. Selain itu, barang bukti berupa dokumen RUPS yang meringankan Dahlan Iskan justru tidak dicantumkan dalam daftar barang bukti Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Dari Surabaya, Catherine Nesya, Freddy Siswanto, MNC Media melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.